Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh berada dengan keadaan yang begitu baik dan begitu diberkati. Puji Tuhan, walaupun sampai saat ini kita masih saja terus bergumul, kita masih terus seakan-akan kita diteror oleh keadaan dunia yang begitu jahat. Namun percayalah bahwa ini adalah ujian dari Tuhan untuk lebih memurnikan kita, untuk kita lebih muncul seperti emas pada akhirnya nanti. Puji Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan seluruh kehidupan kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, "Ujilah aku Tuhan." Haleluya, puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Dengan kasih saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, haleluya, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Aku cinta padamu Tuhan. Puji Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Betapa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan di pagi hari. Aku ingin haleluya, selalu dekat padamu. Puji Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku mulia
agungkan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami menaikkan puji syukur bagimu Tuhan di pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita memberikan penyembahan kita yang terbaik di pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tanpa musik, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Yesus segala pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Di hari-hari yang begitu sulit, begitu jahat ini Tuhan, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Bahkan di pagi hari ini kami boleh berkesempatan menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan.
Untuk itu kami mau bersyukur dan bersorak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang begitu kuat dan begitu dahsyat, yang memeluk kami, melindungi kami, kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian acara ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan hadir di sini. Dan Tuhan akan bersuka cita bersama kami dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya. Dan kami yakin Tuhan, bahwa kami menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kami mulaikan seluruh rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang akan selalu melindungi dan menyertai kami, nama yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri, baik yang di rumah maupun ada yang di sini. Kita tetap berdiri dan kita akan angkat itu pujian Jalan Serta Yesus. Percaya kalau kita berjalan bersama Yesus, apapun yang kita hadapi di depan kita, kita bisa lewati. Segala rintangan, segala tantangan akan kita lewati. Berhasil semua yang kita lakukan bersama Yesus. Jalan serta Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, haleluya, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Haleluya. Masih tetap kita berdiri. Yang percaya Tuhan kita ajaib boleh angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib Tuhan Yesus, ajaib. Haleluya, ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.
menyaksikan keajaiban Tuhan. Nyanyikan lagi ini dengan gila. Haleluya. Ku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, 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 sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmatnya, haleluya, heranlah kuasanya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Puji Tuhan. Besarlah rahmatnya, heranlah kuasanya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib. Satu kali lagi. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Berikan kemuliaan, tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ada sukacita dalam kehidupan kami di saat kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Tidak terukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima perjamuan asar dan kudus, untuk menerima firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau siapkan seluruh kehidupan kami, dan kami mau berikan semuanya biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Haleluya. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan Yesus.
Haleluya Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus. Pekerjaan selanjutnya kami akan serahkan kepada Bapak Gembala GPI Bang. Puji Tuhan. Diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi layaklah, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Ragaku dengan segenap jiwa, Dengan segenap jiwa ragaku. haleluya, haleluya. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Layaklah seluruh jiwa dan raga kami menyembah dan memuji Engkau, karena karya-karya-Mu yang luar biasa sudah kami nikmati dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami berkesempatan ada di rumah-Mu, bisa beribadah kepada-Mu di rumah-rumah kami masing-masing, itu semua karena Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada-Mu. Kekuatan, kesehatan yang kami miliki sampai hari ini itu adalah dari Tuhan juga. Sebab itu kami mau agar supaya semua yang Engkau berikan kepada kami, kekuatan, kesehatan yang kami miliki ini, kami gunakan hanya untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dengan cara demikian kami akan melihat bagaimana Allah akan bekerja lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi memberkati kami. Dan kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam puji-pujian. Pemimpin pujian yang sudah memimpin puji-pujian pada pagi hari ini, Engkau sudah tilik jeri lelahnya, dan kami percaya Engkau sudah berkati dengan luar biasa. Kami siap sekarang untuk menerima firman-Mu. Mari Engkau kuduskan hati kami semua, supaya layak untuk menerima firman-Mu yang dahsyat dan kudus itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah firman itu sendiri. Hamba-Mu hanyalah alat semata-mata. Engkau saja yang bekerja, Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah. Masing-masing kita akan menikmati firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita sudah memuji, menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan sudah turun di tengah-tengah kita. Apakah kita ada di dalam gedung gereja ini, atau kita ada di rumah kita masing-masing, Tuhan ada di sini, dan Tuhan juga ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu keyakinan kita. Sebab itu kita beribadah kepada Tuhan di mana saja, ya. Tidak terbatas hanya ada di dalam gereja, tapi di rumah kita pun, karena Yesus ada di mana-mana, ya. Dia adalah omnipresent, ya. Omnipresent artinya dia bisa berada di mana saja, ya. Sebab itu dia ada di rumah saudara-saudara juga, maka pujilah, muliakanlah Tuhan. Saudara, saat ini saya ingin kita mendengarkan firman Tuhan yang saya dasarkan pada Keluaran 23 ayat 25. Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi
kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada umat Tuhan, bangsa Israel, ya, ketika mereka berada dalam perjalanan. Ya, kemudian Tuhan mau menegaskan kepada umat Tuhan ini bahwa Tuhan sanggup untuk menjamin apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Di tengah padang belantara tentu saja yang menjadi kekhawatiran dari bangsa Israel ini adalah soal tentu makanan, ya, soal minuman. Ya. Kemudian mereka karena dalam perjalanan maka tentu saja secara fisik mereka bisa menjadi lelah, mereka harus terpapar dengan dinginnya malam dan panasnya siang di gurun. Ya. Beda dengan kita yang tinggal di rumah kita masing-masing, nah kita sudah terlindung bagus, tapi mereka hanya dengan berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dengan sendirinya tentu saja risiko untuk kemudian diserang oleh berbagai macam penyakit bisa terjadi. Tuhan tahu betul apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kebutuhan dari umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga kemudian Tuhan berkata, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ada satu kondisi yang Tuhan mau untuk bisa melihat janji-janjinya menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Maka dikatakan di sini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kata ibadat atau ibadah itu dikatakan itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Kemudian mempunyai arti katanya ibadah itu adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Kemudian juga dikatakan segala usaha lahir dan batin yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti pemeluknya, dan kemudian upacara yang berhubungan dengan agama. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi arti ibadah di sini adalah sangat luas. Ya. Bukan cuma sekedar kita lakukan saat ini. Ini namanya berbakti. Ya. Dulu makanya ada lagu berbakti, berbakti, berbakti. Maksudnya bikin kegiatan ibadah seperti ini. Yang dikatakan tadi mungkin dalam arti dari upacara yang berhubungan dengan agama. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kita diminta Tuhan agar supaya kita juga berkumpul, ya, bersama-sama. Jadi dikatakan di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Artinya kita berhimpun untuk memuji memuliakan Tuhan, itu yang kita katakan kebaktian. Jadi dalam kebaktian kita ada tadi dibuka dalam doa, ya, ada penyembahan, ada pujian, ya, kita menjanyi. Saat ini kita mendengar khotbah, kemudian kita juga memberi persembahan, ya, perpuluhan dan lain-lain. Banyak aktivitas yang dilakukan dalam satu kebaktian seperti saat ini. Ini adalah keinginan Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Berpuasa itu juga merupakan bukti daripada ibadah kita kepada Tuhan, karena itu ada dalam firman Tuhan, adalah kehendak Tuhan yang dikatakan tadi peraturan agama. Kalau kita peraturan kita adalah firman Tuhan, jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan minta dalam firman Tuhan. Berkorban itu juga ibadah, ya, memberi harta, ya, untuk membangun gereja, ya, untuk pengadaan daripada fasilitas gereja, itu semua bagian dari pengorbanan, ya, pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, ya.
sama dengan ini awak multimedia ini dan pemain musik, mereka juga saat ini sementara berkorban. Yang mereka korbankan adalah tenaga mereka, pikiran mereka. Jadi mereka setiap minggu 2 kali mereka harus melaksanakan tugas ini. Ya. Walaupun mereka masih muda-muda, tapi bukan berarti mereka tidak ada aktivitas. Mereka juga mahasiswa, ya. Mereka harus membantu orang tua dalam usaha, dalam bisnis. Tapi mereka memberikan waktu, pikiran mereka, tenaga mereka, perasaan mereka. Ya. Kadang-kadang juga perasaan mereka, ya karena kalau terlambat mulai lagi, ya mulai ada rasa macam-macam. Tapi mereka tahan itu, mereka bilang puji Tuhan. Karena itu untuk Tuhan, orang tahan orang punya. Ya. Saudara, kemudian melayani Tuhan. Itu adalah ibadah juga. Saya sebagai gembala, menggembala sidang itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Orang yang menginjil itu beribadah. Orang yang jadi guru sekolah, mengajar itu adalah ibadah. Ya. Pemimpin rayon itu dalam melaksanakan tugas juga melaksanakan ibadah. Pemimpin wadah juga demikian. Ya. Menjadi pembantu mimbar. Itu adalah ibadah kepada Tuhan. Ya. Menjadi WL. Ya. Menjadi singers, ya. Jadi kostor, pemain rebana, pemain banners, ya. Multimedia. Ini semua adalah melayani Tuhan. Itu yang dikatakan bagian daripada satu ibadah kepada Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan bahwa itu haruslah, ya. Dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang harus. Kalau mau kemudian kita melihat apa yang dikatakan janji Tuhan akan memberkati, ya, roti makananmu, air minumanmu, dan bahkan penyakit dilalukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi janji berkat Tuhan itu ditujukan untuk kebutuhan paling utama kita. Ya. Paling utama saya katakan, karena bicara soal makanan. Ya. Kalau tidak makan, kita tidak bisa survive. Kalau tidak minum, kita tidak bisa survive. Kalau kita sakit-sakit juga, kita tidak bisa survive. Jadi Allah dalam hal ini menyediakan sesuai dengan kebutuhan, ya, umat Tuhan pada waktu itu. Mereka memang membutuhkan 3 hal ini dalam perjalanan mereka. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata pada saat ini, ya, ketiga hal ini merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat dunia saat ini. Ya. Di saat pandemi COVID-19 ini, ya, perlu ada keseimbangan, ya, antara kebutuhan makan minum. Makan minum ini adalah kebutuhan ekonomi. Ya. Jadi kita harus bekerja, harus mencari, kita dapat nafkah, kita dapat uang, kemudian kita bisa beli makan dan minum. Ya. Tapi pada saat yang sama juga kita perlu sehat. Ya. Jadi kedua-duanya sama penting. Ya. Itu bagaikan ada istilah katakan bagai buah si malakama. Ya. Kalau makan mama mati, kalau nak makan papa mati. Jadi serba salah. Jadi dilema ini yang sementara dihadapi oleh pemimpin dunia saat ini. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa dunia bingung sekarang, pemimpin dunia. Antara kelompok tertentu bilang, yang penting sekarang kesehatan. Jadi karena kesehatan itu sangat penting, lockdown. Tetapi waktu di lockdown, orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa mendapat nafkah, orang kehilangan mata pencarian, akhirnya tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Nah, kalau seperti ini juga, ya, toh akan mati juga, tidak survive. Ya. Jadi kalau mau lockdown, masalah dengan kebutuhan makan minum. Kalau mau utamakan makan minum, maka bahaya terpapar oleh COVID-19. Jadi pemimpin dunia bingung antara mana yang harus dilakukan. Akhirnya
sekarang ambil jalan tengah. Itu yang disebut dengan new normal. Ya. Sambil kita berteman dengan virus, kita berusaha mencari makan minum. Ya. No, artinya disiplin bye-bye, ya, jaga diri bye-bye, sambil bisa mencari, kalau nyanda, ya, kesehatan korban, dapat uang tapi kesehatan dikorbankan. Tapi kalau juga kita lockdown, maka kita tidak bisa mendapat nafkah untuk makan minum, terus bisa sehat mungkin, tapi kalau sehat kalau tidak makan dan minum, ya mati juga. Ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini situasi yang dihadapi oleh kita orang semua saat ini, ya, termasuk yang ada di bahu jemaat bahu, ya, dari Amerika, Eropa, Cina, ya, India, Australia, semua negara menghadapi hal seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus beribadah supaya diberkati dengan roti, ya, yang dikatakan itu makanan dan air, minuman, serta penyakit dijauhkan. Jadi resep yang paling jitu yang dapat kita andalkan adalah hanya dari Tuhan. Dalam situasi yang membingungkan saat ini, sementara bingung, ada orang bilang mesti lockdown, yang lain bilang mesti buka itu kegiatan ekonomi, akhirnya bingung. Tapi kalau kita ambil resep yang dari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maka dikatakan, maka roti makananmu, air minuman diberkati oleh Tuhan, bahkan segala penyakit dilalukan. Segala penyakit arti di sini termasuk COVID-19. Ya. Kalau Tuhan katakan segala penyakit, apapun penyakit itu, ya. Jadi bagi kita orang percaya, Tuhan mau supaya kita melaksanakan, ya, bagian kita. Kemudian kalau kita melaksanakan bagian kita, maka kemudian Tuhan akan melaksanakan bagian Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bilang harus kamu beribadah, baru kemudian diberkati makanan, minuman, dan penyakit dilalukan. Ya. Jadi ini dua hal yang harus dilakukan, ya, oleh kita orang percaya, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya. Jadi bagian pertama adalah bagian kita, ya, harus beribadah. Kemudian bagian kedua dikatakan maka akan diberkati, ya, roti makanan, ya, air minuman, bahkan penyakit dilalukan, itu bagiannya Tuhan. Ya. Semakin rajin kita beribadah, semakin Allah memperhatikan kebutuhan kita. Ini firman Tuhan, ini keyakinan saya. Ini keyakinan saudara juga. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan bagian kita, maka kita jangan berharap banyak dari Tuhan. Karena bagian Tuhan dilakukan ketika kita melakukan bagian kita. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang ada orang berusaha dengan cara lain lagi. Ya. Dengan cara berolahraga. Ya. Dengan orang pikir dengan olahraga, maka kemudian yang dikatakan, ya, salah kebutuhan kesehatan itu bisa diperoleh. Ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang olahraga sekarang banyak sekali, semusim sepeda, ya. Sepeda di mana-mana, ya. Ini lama-lama kurang sepeda di jalan, ya. Kalau ini, itu selain gaya, ya tentu olahraga gitu, ya. Jadi gaya dan olahraga jalan bersama, ya. Tetapi dikatakan di sini bahwa latihan badani terbatas gunanya. Jadi olahraga yang kita lakukan itu berguna terbatas. Ya. Tetapi dikatakan ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Ya. Bukan cuma soal kesehatan, tapi dia bisa untuk tadi berkat Tuhan, kita diberkati, ya, makanan, minuman, ya,
kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, ya, kebutuhan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ya, itu disuplai oleh Tuhan karena kita beribadah kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa ibadah ini mengandung janji, bukan hanya dalam hidup ini sekarang, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Luar biasa, saudara. Ibadah itu ternyata bukan menjamin kita makan, minum, ya, dan kesehatan kita, artinya penyakit dilalukan. Tetapi ibadah yang kita lakukan ini mengandung janji untuk juga kita menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya ibadah itu kita lakukan. Ya. Kita bisa berolahraga, tapi kadang-kadang kita berolahraga lebih banyak waktu kita habiskan daripada kita beribadah kepada Tuhan. Ada orang karena dia lelah berolahraga, naik sepeda, sore sampai jam 6, akhirnya ibadah jam 7 sudah sono, sudah ojo. Ya. Jadi hal yang penting justru terlewatkan hanya karena untuk hal yang sekunder yang tidak terlalu bermanfaat, dikatakan terbatas gunanya. Jadi jangan saudara pikir bahwa olahraga Jo, mau sehat orang. Enggak juga, saudara. Tapi Tuhan berjanji kalau kita beribadah kepadanya, maka kemudian segala penyakit dilalukan. Ya. Jadi kalau kita tertekan dengan COVID-19 dan sebagainya, beribadah kepada Tuhan. Ya. Jangan biarkan COVID-19 menekan kita. Ya. Karena kita tahu kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka janji Tuhan pasti Dia nyatakan segala penyakit dilalukan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana cara beribadah yang Tuhan inginkan? Ya. Saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 6, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam bahasa Inggris, dalam King James Version, ayat ini dikatakan, but godliness with contentment is great gain. Ya. Godliness ini artinya ya kehidupan yang taat dan hidup yang takut kepada Tuhan. Itu yang dikatakan ibadah di sini. Ya. Hidup yang taat dan hidup menghormati dan takut kepada Tuhan. Kemudian dikatakan yang contentment tadi dikatakan but godliness with contentment is great gain, dikatakan the state of being happy and satisfied. Jadi kondisi ya hati yang senang dan puas. Artinya ibadah yang Tuhan mau dari kita adalah bagaimana kita menghormati, bagaimana kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, berpuasa, melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, tapi dengan ada rasa senang dan puas. Ya. Ini banyak kali yang banyak orang gagal melakukannya. Jadi kalau ini tim multimedia juga datang kemudian bekerja, melayani, berkorban, pikiran, perasaan, tenaga, tapi tidak dengan rasa senang dan puas, itu berarti tidak sesuai dengan ibadah yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau orang ini beribadah, tapi kita orang lakukan itu dengan happy, enjoy, ya, dan satisfied. Saya bersyukur ini anak-anak muda ini, multimedia, pemain musik, biar dorang harus, jadi mereka kan kalau acara begini harus lebih dulu, kurang lebih 1 jam sebelumnya mesti setting semua. Kemudian pulang ini WL dan singers dan gembala, dorang masih lagi ada atur-atur ini mau supaya jangan sampai ini barang-barang tercecer. Dia punya waktu banyak yang dorang, tapi itu bukan sesuatu yang sia-sia. Karena saya tahu bahwa mereka melakukan itu dengan sukacita. Masih 3 hari sobat tanya, Om, siapa yang mau pimpin, siapa WR,
mau bikin di mana. Bukan kita yang jaga bilang, siap-siap. Nah, orang tanya lebih dulu. Memang bagus deh kalau singer-singer sekurang tanya lagi, Om, kapan terang mau bisa memuji Tuhan dan bisa memberikan waktu, memberikan diri untuk bisa memuji Tuhan. Oh, bukan cuma kita yang senang, Tuhan senang sekali. Ya. Tapi kalau kurang cari-cari, tunggu-tunggu, telepon-telepon, ya, kalau begini alamat. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi tidak dengan terpaksa, apalagi dengan bersungut-sungut. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang jadi persoalan bagi bangsa Israel, Tuhan sudah bilang ini kepada mereka, tapi banyak juga yang masih bersungut-sungut, ya, dalam perjalanan mereka, dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Dan sebagai akibat mereka tidak melihat, tidak menerima. Mereka ada sebagian yang tidak masuk ke tanah perjanjian, apalagi mereka yang keluar dari tanah Mesir, ya, yang umur 20 tahun ke atas, mereka tidak ada satupun, ya, kecuali 2 orang, ya, yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak happy, tidak dengan sukacita, dengan merasa puas memuji Tuhan. Saudara, oleh sebab itu supaya kita qualified, ya, menerima dan mengalami janji-janji Tuhan, maka kita harus berbakti, ya, dengan rasa puas, happy, dan enjoy. Kita harus berpuasa juga dengan happy, dengan enjoy. Kita harus berkorban dengan happy dan enjoy. Kita harus melayani Tuhan dengan happy dan enjoy. Ya, jangan sampai kita dalam hati kita ada sungut-sungut. Karena memang mau melayani, mau beribadah itu kita harus mengorbankan sesuatu. Ya, tidak ada ibadah yang tidak ada pengorbanan. Ya, ibadah itu artinya kita mengorbankan paling kurang waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semuanya harus dilakukan, dikatakan dengan rasa puas, rasa happy. Itu yang disebut dengan contentment. Ya, saudara, jadi jangan beribadah asal-asalan. Biar 3 bulan lebih, 4 bulan orang kurang beribadah di rumah sendiri masing-masing. Yang kita takut memang, saya memang tidak mengecek dari rumah ke rumah. Cuma menjadi ketakutan saya. Dan juga ada pelayan yang bilang, aduh, kira-kira ini jemaat ini betul-betul ada berbakti di rumah dong atau bagaimana? Ya. Hari Rabu kita sudah siapkan khotbah, siapkan ibadah. Hari Minggu kita sudah siapkan. Apakah orang di rumah betul-betul beribadah atau enggak? Kita juga berpikir, ya, karena kita bukan Tuhan, jadi kita ingin tahu apa yang terjadi di rumah Bapak Ibu sekalian. Tapi kita berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong agar supaya umat-umat Tuhan, jemaat GPD Bau tahu betul apa yang harus mereka lakukan. Jadi biar ada di rumah masing-masing, biar cuma suami dan istri, ya, biar cuma 2 orang, tetap beribadahlah kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan puas, dengan happy, ya. Jangan mengeluh, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan jelas. Janji Tuhan jelas bagi saudara dan bagi saya, ya. Kalau kita berbakti, beribadah kepada Tuhan, maka kemudian Tuhan berjanji Dia akan memberkati roti, makanan kita, air minuman kita, bahkan segala penyakit dilalukan, termasuk COVID-19. Ini adalah penyakit yang Tuhan sanggup lalukan dari kehidupan kita. Tetapi kita harus melakukan ibadah kepada Tuhan dan lakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan ada rasa happy, ada rasa puas. Ya, keadaan memang memaksa kita harus lakukan itu dari rumah kita masing-masing. Tapi jangan karena kita pikir bukan di gereja, kemudian kita asal-asalan. Ya. Makanya selalu dalam message yang saya kirim di WA itu, tetap berpakaian yang wajar, yang pantas. Karena kita beribadah itu berarti kita berhadapan dengan Tuhan. Ya. Jangan cuma santai-santai angkat kaki, ya, di kursi, apalagi di kursi malas, sambil ini pemimpin punya bilang, mari kita berdiri semua. Paling tidak ada yang lihat kok. Tetap manggerok, ya.
Saudara, itu menjadi poin negatif di mata Tuhan. Itu melecehkan Tuhan. Sebab itu saat ini sebagai gembala, saya perlu sampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian supaya saya tidak berdosa dan berhutang kepada Tuhan. Bahwa sebagai umat-umat Tuhan, sebagai bangsa Israel, Tuhan mau supaya kita melakukan ibadah, harus melakukan ibadah kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat bahwa kebutuhan kita, ya, ekonomi keluarga kita, makan minum kita, bahkan penyakit dilalukan oleh Tuhan dari tengah-tengah hidup kita. Saudara, ayat yang terakhir dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu artinya ibadah kepada Tuhan. Maka semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, tidak sia-sia. Artinya bahwa Tuhan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan perhitungkan dengan sungguh-sungguh. Dan sebagaimana janji Tuhan, bahwa kita akan melihat, ya, bahwa apa yang Tuhan katakan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, banyak dari antara kita jemaat bahu yang sudah berulang kali mengalami hal ini. Yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan buktikan, Tuhan menyertai dengan berkat-berkatnya. Kalau memang demikian, jangan pernah lengah. Iblis berusaha untuk membuat kita menjadi lengah. Ya. Kadang-kadang iblis bisikan di telinga kita atau di hati kita, cuma di rumah kuat, nggak ada yang lihat, cuma torang, santai Jo, ya, nggak usah sungguh-sungguh. Ada suruh pemimpin punya bilang, marilah kita berdiri, duduk juga boleh sama, nggak ada yang lihat kuat, ya. Mari kita berdoa, ya, cuma ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan saya katakan ada di rumahmu, ada di sini, ada di mana-mana. Dan kalau kita beribadah itu berarti kita akan membawa diri kita berhadapan dengan Tuhan. Saudara bukan beribadah datang berhadapan dengan saya sebagai gembala. Kalau cuma membawa berhadapan dengan kita, berhadapan dengan kita, tidak usah datang di gereja. Karena sia-sia itu, tidak ada guna. Tapi kita datang beribadah, itu kita mau bertemu dengan Tuhan. Karena kita tahu kalau kita bertemu dengan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan Dia, menyembah Dia, mendengar firman-Nya, dan kita merasa puas, happy dan enjoy dalam melakukan ibadah kita, maka saya percaya janji Tuhan akan menjadi bagian orang semua. Dikatakan tidak sia-sia segala jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah sia-sia, ya, Eben, ya, Excel, John, ya, Randy, dokter, ya, siapa lagi? Semua yang bilang bukan kita, yang bilang firman Tuhan. Sebab itu kita berani bilang tidak sia-sia. Termasuk saya happy karena tidak sia-sia yang saya kerjakan saat ini. Karena Tuhan menilai apa yang saya kerjakan. Puji Tuhan, mari saudara, kita akan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak main-main, ya, tidak pandang enteng, tapi kita mau makin sungguh-sungguh. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu, semakin sungguh-sungguh, dengan happy, dengan enjoy, dengan merasa puas, maka saya percaya janji Tuhan akan menjadi bagian orang semua. Tuhan akan berkati kita. Bukan cuma bangsa Israel, tapi janji firman Tuhan ini berlaku sampai hari ini bagi saudara dan saya yang adalah Israel rohani. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada saat ini. Dan biar kiranya firman Tuhan ini akan merubah sikap kita, ya. Firman Tuhan ini akan merubah sikap kita. Kalau tadinya kita tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah, mulai hari ini dan selanjutnya, mari kita rubah sikap itu. Mungkin itu yang membuat saudara tidak melihat berkat Tuhan menjadi kenyataan. Mungkin itu yang membuat saudara menjadi khawatir dan ketakutan dengan penyakit, dengan COVID-19. Tapi saudara, kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak perlu takut dengan segala keadaan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan
mengangkat satu pujian. Kita akan berdoa kepada Tuhan agar supaya benih firman yang sudah tertabur pada pagi hari ini itu akan jatuh di tanah hati kita yang baik, dan itu akan bertumbuh, berbuah, buahnya lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak pernah berdusta. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Dari awal kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Terkadang kita merasa, haleluya, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Tuhan kita selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi kita yang percaya, mujizat nyata. Haleluya. Dia mengerti. Dia peduli. Allah kita mengerti dan Allah peduli dengan persoalan yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita bermasalah dengan ekonomi kita, dengan pekerjaan kita, dengan mata pencaharian kita, bermasalah dengan penyakit yang kita takutkan. Haleluya. Tuhan tahu persoalan yang kita alami saat ini. Haleluya. Saya Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, mengerti. Dia peduli. Amin. Haleluya. Engkau Allah, Engkau mengerti dengan persoalan yang dihadapi oleh umat-umatmu saat ini. Engkau mengerti, Engkau juga peduli dengan keadaan kami, Tuhan. Haleluya. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengerti dan tahu semuanya. Oleh sebab itu, kami mau betul-betul percaya kepada firman-Mu. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya mujizat akan menjadi bagian kami. Haleluya, haleluya. Oh, mari kita berikan pujian kepada
kepada Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau datang mengingatkan kami lagi umat-umat-Mu. Ketika situasi kami dalam keadaan terpuruk, ketika hampir seluruh umat manusia di bumi ini terpuruk karena kehilangan pengharapan. Tapi pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau ingatkan kami, Engkau berikan kami jalan keluar, Engkau buka optimisme kami bahwa kalau kami beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan merasa puas dan dengan happy, maka Engkau akan memberkati makanan, minuman, bahkan penyakit dilaluhkan dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami optimis bahwa Engkau Allah akan nyatakan kuasa-Mu, mujizat akan Engkau nyatakan bagi orang-orang yang betul-betul percaya kepadamu, melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami akan lihat bukti-bukti janji-Mu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kepastian, firman-Mu adalah janji-Mu yang akan Engkau buktikan. Terima kasih, Engkau berkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya, Bapa Surgawi. Pada saat ini kami akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu bahwa acara ini mulia dan kudus. Kami akan makan dan minum roti dan air anggur. Tapi kami saat ini mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa roti ini bukan sekedar roti lagi. Kami percaya air anggur ini bukan sekedar air anggur lagi. Tapi saat ini roti ini menjadi tubuhmu, air anggur ini menjadi darahmu. Sehingga kami akan makan dan minum sebentar adalah tubuh dan darah Yesus. Ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ketika Kau ada dalam kami ada di dalam Engkau, maka kami akan hadapi semua persoalan masalah kami bersama dengan Tuhan, dan kami pasti menang. Kalau ada yang sakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Mujizat nyata bagi kami yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Berkati semua para pelayan yang akan melakukan tugas untuk membagi tubuh dan darah-Mu ini. Biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk melaksanakan perjamuan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi saudara-saudara yang di rumah, masing-masing sudah ditugaskan untuk melayani perjamuan ini, silakan mempersiapkan diri, dan sambil kita akan melaksanakan tugas, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin, haleluya. Engkaulah tempat jawaban. Engkaulah tempat kami berharap Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Takkan goyah sebab tangan kasih-Mu
sedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Kalau saudara sudah menerima roti dan air anggur, ya adalah tubuh darah Yesus, mari semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Sambil kita pegang roti dan air anggur, ini adalah tubuh dan darah Yesus, haleluya. Mari kita berikan penghormatan yang sungguh-sungguh. Kita biar merasa happy, enjoy ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ada di tangan kita ini bukan sekedar roti dan bukan sekedar air anggur, tapi kita semua percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang hancur di Golgota dan darah Yesus yang tercurah di Golgota untuk menebus dosa kita orang semua, sehingga saat ini kita semua menjadi orang-orang yang ada dalam Tuhan, yang telah diselamatkan dan dalam perjalanan mencapai keselamatan kekal itu. Haleluya, haleluya. Dia ada di rumah saudara, dia ada di samping saudara semua saat ini. Dan percayalah bahwa dia sangat senang kalau kita tahu menghormati dan menghargai tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya. Inilah kehendak Tuhan bagi terus semua. Kita harus terus mengingat peristiwa itu dengan cara kita melaksanakan perjamuan Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat, haleluya, roti dengan tangan kanan kita sambil terus berhubungan dengan Tuhan. Ini adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Tuhan tahu apakah kita saat ini sementara berhubungan dengan Dia dengan sungguh-sungguh atau hati pikiran kita ada di tempat lain. Tapi saya berharap agar tidak ada satupun dari kita yang menyia-nyiakan kesempatan yang indah dan luar biasa ini untuk terus berhubungan dengan Dia dan menghargai pengorbanannya. Firman Tuhan saya bacakan, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa tubuh-Mu yang kami makan, sementara dibawa oleh darah kami mengalir ke seluruh organ-organ tubuh kami, sehingga di sanalah bekerja kuasa-Mu yang ajaib, memulihkan yang rusak, menyembuhkan yang sakit, membetulkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu sementara terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan yang berisi darah Yesus. Haleluya. Terus berhubungan dengan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Muliakan Dia. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Biarkan Dia berkarya dalam hidup kita saat ini. Oh, haleluya. 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 Kami percaya
tidak ada satupun yang sudah menerima makan minum tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini yang kemudian tidak menerima kuasa janji-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa sesuatu sementara sedang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadi sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang bermasalah, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selesaikan saat ini juga. Masalah apa itu? Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa saja dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena pagi ini kami bisa menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami menikmati dengan penuh sukacita Tuhan. Kami menikmati itu dengan rasa puas. Kami puas pagi ini karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan bahkan kami bisa makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami happy. Kami akan sebentar menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang mengalir dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati Tuhan semua. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah disegarkan oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Mana Bapak Gembala sudah membawakan bagaimana pentingnya ibadah itu dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini juga kita sudah disegarkan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita tunduk kepala, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Di masa-masa senang, masa-masa susah, Tuhan tetap menyertai kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini, tibalah saatnya bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Biarlah Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan mencurahkan berkat-berkat bagi kami sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, baik yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, singers musik multimedia akan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti sudah memberkati semua yang kita berikan untuk Tuhan. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Sebagai pengumuman tambahan, kita masih tetap menunggu penyampaian ataupun instruksi dari Bapak Gembala untuk bagaimana kita akan beribadah di waktu-waktu selanjutnya. Pastinya masih tetap kita mengikuti perintah ataupun anjuran dari pemerintah. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita yang diberkati di pagi hari ini akan kita akhiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, bagi Dia segala pujian. Dan Bapak Gembala akan menutup kita dengan doa. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal haleluya, puji Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala puji syukur kami naikkan, selama-lamanya Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sudah hentar kami semua bisa ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami bersyukur kami ada dalam hadirat-Mu. Ketika ada dalam hadirat-Mu kami menikmati hadirat-Mu. Damai sejahtera, sukacita, kepuasan dari Tuhan telah menjadi bagian kami semua. Kami bersyukur Tuhan Engkau berikan kami kesempatan hari ini masih bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Percayalah kami bahwa semua yang sudah mengambil bagian dalam baktian pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana janji-Mu, roti makanan kami, air minuman kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala penyakit dilalukan dari kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dikau saja. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami mau berdoa buat bangsa, negara kami, pemerintah kami. Tuhan, mari Engkau tolong. Engkau kiranya berikan hikmat, akal budi surgawi kepada presiden kami, kepada kabinet, kepada
gubernur, kepada wali kota, kepada bupati, sampai di tingkat kelurahan, desa. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik yang dari Tuhan, untuk menghadapi situasi, kondisi bangsa kami, di mana ada tekanan ekonomi, ada tekanan kesehatan. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan semua pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Sebab itu kami berharap, biar kiranya belas kasihan Tuhan nyatakan bagi Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan belas kasihan bagi kami semua, pemerintah kami, seluruh masyarakat Indonesia, biar semua menerima mujizat dari Tuhan. Engkau berjanji bagi umat-umat-Mu bahwa Engkau akan lalukan segala penyakit. Kami berdoa Tuhan, agar supaya bukan hanya kami, jemaat yang ada di bahu ini, umat-umat-Mu saja, tapi biar belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kalau Engkau punya rencana yang besar, bahwa lewat peristiwa ini, biar dunia tahu bahwa ada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Biar Engkau lakukan itu dengan cara-Mu Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ini bisa dimenangkan bagi Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih, terus kami bawa umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa darah Yesus telah membungkus kami, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit, penyakit, ancaman virus 19 yang senantiasa menteror kehidupan umat-umat-Mu. Dengan firman-Mu hari ini, ketika kami beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, maka kami tidak memiliki ketakutan sedikit pun lagi terhadap kuasa penyakit, karena Tuhan, Engkau sudah hancurkan dan patahkan dia. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, supaya sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Sudah Engkau tilik jerih lelah mereka tidak sia-sia. Itu adalah firman-Mu Tuhan. Berkati semua usaha, pekerjaan, apa saja mereka lakukan, Engkau nyatakan kuasa berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Inilah menjadi doa kami, dan kami akan tutup seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita semua terima berkat dari Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, penyertaan, pembelaan, pertolongan Roh Kudus akan terus dan terus menyertai orang semua mulai pagi ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebut orang semua, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, dan sampai berjumpa lagi pada kebaktian berikutnya. Haleluya. Tetap enjoy dan setia di dalam Tuhan. Haleluya. Selamat siang.